Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Rahmat. Alhamdulillah saya sudah bergabung di SMK Teknik Karawang dari tahun 2016. Dan pada saat ini saya diberikan tugas sebagai pengajar pendidikan agama Islam. Alhamdulillah pula saya diberikan amanah oleh sekolah, diberikan jabatan di bagian kesiswaan, khususnya bagian bimbingan konseling atau bisa dikenal dengan BK atau zaman sekarang BP, bimbingan profesi. Sekelumit tentang BP yang terngiang dalam benak siswa biasanya mengatasi masalah-masalah. Namun sebenarnya di BP itu bukan hanya untuk mengatasi siswa yang bermasalah, melainkan sebagai wadah pertama bisa sebagai memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang mau melanjutkan jenjang berikutnya, mau itu kuliah, mau itu kerja, mau itu menikah bahkan. Dan yang kedua, BP juga selain memberikan motivasi bisa sebagai tempat curhat, baik itu permasalahan pribadi, baik itu permasalahan keluarga, secara individu maupun golongan. Serta yang ketiga, BP juga sudah jelas itu memberikan arahan atau mendidik kepada siswa-siswi yang bermasalah, baik masalahnya dari individu maupun golongan. Contohnya seperti kalau individu bolos, kemudian loncat pagar, kemudian tidak sama guru kurang baik katanya, kemudian tingkah lakunya tidak baik, maka itulah bisa bermusyawarah atau berbarengan di BP. Yang selanjutnya secara golongan, masalahnya biasanya kalau anak remaja itu kasusnya bikin geng-gengan, mau itu genggong, genggolong dan sebagainya. Itu pun bisa diselesaikan di ruang BP secara musyawarah, mufakat dan maslahat. Kemudian selain itu bagi kelas 3 yang mau melanjutkan kemudian belum bisa menentukan kemana arah saya, kemana harus kita itu keluar sekolah. Nah, di tempat BP lah bisa mengarahkan. Yang pertama mengetahui potensial, yang kedua mengetahui cocoknya kita mau masuk perguruan tinggi yang mana kalau itu mau kuliah. Kalaupun mau kerja, bimbingan karir bisa dari BP juga. Nah, jangan sampai BP itu menjadi momok menakutkan bagi siswa-siswi SMK Teknik Karawang. Makanya sejak saya di BP selalu welcome. Mau itu curhat masalah pacar, curhat masalah keluarga, curhat masalah ekonomi, selalu menampung. Bahkan saya menanamkan kepada anak-anak di SMK Teknik Karawang, BP itu tempat berlindung. Seperti halnya kalian mempunyai masalah berat seberat apapun, jangan pernah lari kepada hal yang negatif, melainkan tempat datanglah ke BP. Mau itu dalam keadaan nangis, mau dalam keadaan ceria dan sebagainya. Jadi saya menyarankan kepada seluruh siswa-siswi SMK Teknik Karawang, sekali lagi jangan pernah ada dalam pikiran kalian bahwasanya BP itu tempat khusus orang yang bermasalah. Hilangkan pemikiran tersebut. Melainkan BP itu adalah tempat di mana kita mengadu perasaan kita, baik secara individu maupun golongan. Kemudian yang terakhir, saran saya di BP bukan hanya bimbingan karir, bukan hanya penyelesaian masalah, tapi menjadikan ajang untuk motivasi dan pendidikan, di mana nanti kalian ketika keluar dari SMK Teknik
Sismako Karawang akan menghadapi dunia kenyataan, yaitu berbau dengan masyarakat. Nah, di BP lah kita bisa memberikan pendidikan seperti itu, baik secara penanganan kasus maupun pemberian secara hukuman. Kemudian yang selanjutnya, BP itu terbagi tingkatan. Yang pertama ada BP kelas 10, ada BP kelas 11, dan BP kelas 12. Pada tahun ini oleh Kepala Sekolah, saya pribadi ditempatkan di BP kelas 11 atau dalam bahasanya kelas 2. Dan untuk BP kelas 10 yaitu teman rekan saya Ibu Weni, dan untuk kelas 3 senior yang kurang lebih sekitar 10 tahun menjabat sebagai BP, yaitu Bapak Abdul Hafid. Beliau yang sudah berpindah alam dari alam hitam jadi alam putih, karena rambutnya semuanya putih. Adapun BP itu tergantung kasusnya juga. Kalaupun BP kelas 1 meskipun Bu Eni atau saya BP kelas 2 pribadi masalahnya lebih berat, tetap kita mengambil kesepakatan semuanya sama, hanya jenjang saja dibedakan oleh struktural Bapak Kepala Sekolah. Tapi kalau kerjanya bareng-bareng, jangan sampai mengandalkan itu mah BP kelas 1, saya BP kelas 2, enggak. Tapi ketika ada masalah kita bareng-bareng, baik secara golongan maupun individual kita bareng-bareng. Masalahnya seberapapun kita akan usahakan bareng-bareng, dan hasilnya pun kesepakatan hukuman baik secara individu maupun secara golongan itu berdasarkan kesepakatan bersama saya, Bu Weni, dan Pak Hafid. Jadi tidak semata-mata meskipun saya BP kelas 2 saya yang bertindak, tapi semuanya berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yang terakhir, di ruang BP alhamdulillah kita tidak pernah memberikan anak rasa takut, tapi melainkan rasa nyaman, rasa mengayomi, rasa bertanggung jawab. Meskipun dia merasa takut masuk ruang BP, tapi saya mencoba anak yang masuk BP tidak merasa takut, seolah-olah diajak ngobrol, diajak diskusi, diajak kongres. Bahkan kalaupun anak yang sudah dewasa tinggi seperti kelas 3, yuk kita ngopi bareng. Apa itu ngopi? Mengolah pikir bersama-sama. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi pesan saya, tidak ada kata takut masuk ke ruang BP. Yuk tingkatkan perasaan, jauhkan rasa takut masuk ke ruang BP. Ada masalah datang saja, jangan takut. Insya Allah ya, BP mengatasi masalah tanpa masalah, bukan sebaliknya, mengatasi masalah tanpa solusi. Wallahu muwaffiq li aqwamit